polidopamin dengan konsentrasi yang divariasi yaitu 0,1, 0,5, 1, 2, 4, 8 mg per mili selama 60 menit. Penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui pengaruh waktu pelapisan membran dengan variasi waktu yaitu 15, 30, 60, 120, 240 menit pada konsentrasi PDA 2 mg per mili. Pada penelitian ini disebutkan bahwa penggunaan PDA tidak merubah kekasaran membran secara signifikan pada saat awal penggunaan. Namun seiring berjalannya waktu, kekasaran membran akan bertambah karena adanya pengendapan agregat PDA pada permukaan membran. Selain itu, peningkatan konsentrasi PDA membuat pengendapan agregat PDA semakin besar sehingga dapat menyebabkan penyumbatan pada pori membran. Peningkatan konsentrasi juga menyebabkan turunnya nilai sudut kontak. Namun seiring bertambahnya konsentrasi PDA, nilai sudut kontak relatif konstan, mulai dari 2 mg per mili. Semakin lama waktu pengendapan, maka sudut kontak akan semakin menurun, namun kelama-lamaan akan semakin konstan. Hidrofilisitas permukaan membran meningkat pada waktu pelapisan yang singkat yaitu 15 dan 30 menit. Hal ini menunjukkan bahwa permukaan membran baru saja sebagian dilapisi dengan PDA. Saat waktu pelapisan 60 menit, peningkatan hidrofilisitas membran akan relatif konstan karena sudah dilapisi dengan PDA secara sempurna dan homogen sehingga tidak merubah hidrofilisitas membran. Modifikasi permukaan membran dapat mengurangi pengotor dengan merubah sifat permukaan untuk melemahkan interaksi antara membran dan pengotor. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Jiang et al. Tahun 2011 dilakukan untuk menganalisis karakteristik permukaan membran hidrofobik PFDV dengan penambahan PDA 0,5, 1, 1,5, dan 2 gram per liter. Dopamin dicampurkan dengan tris HCl buffer 10 mm dengan pH 8,5, kemudian membran dicelupkan dalam campuran selama 24 jam. Morfologi permukaan dianalisis dengan menggunakan FESEM, di mana dikatakan bahwa deposisi PDA terdiri dari agregat yang mengandung partikel besar dengan ukuran 100-500 nanometer, di mana sebagian besar berbentuk bola dan berhubungan satu sama lain secara acak dan membentuk agregat dengan ukuran 0,5-5 mikrometer. Selanjutnya, komposisi kimia dianalisis dengan menggunakan FTIR, di mana absorbansi di antara 3.100 sampai 3.600 per cm terlihat dan dianggap berasal dari vibrasi NH atau OH. Sedangkan puncak berat pada 1.600 dan 1.510 per cm yang merupakan overlap dari getaran resonansi ikatan rangkap pada cincin aromatik dan bonding vibration NH. Hasil ini membuktikan adanya keberadaan polidopamin dalam membran. Hidrofilisitas membran dianalisis dengan menggunakan kotak angle. Pada pengujian waktu konstan 6 jam dan suhu 30 derajat Celcius, nilai kontak angle terbesar diperoleh pada konsentrasi 0,5 gram per liter, yaitu 75,1 plus minus 3,5, sedangkan dengan pengujian konsentrasi 2 gram per liter, nilai kontak angle terkecil diperoleh pada konsentrasi 1,5 gram per liter. Maksud saya pada konsentrasi 2 gram per liter, nilai kontak angle terkecil pada waktu 24 jam yaitu 61,8 plus 2,5. Selain itu, juga dilakukan pengukuran terhadap peningkatan ketebalan membran, di mana peningkatan linear dengan penambahan waktu dan menurun pada waktu 15 jam menghasilkan nilai yang konstan. Oligomer PDA biasanya membentuk agregat melalui interaksi non-kovalen dalam larutan. Setelah jangka waktu panjang yang lama,
yang dapat mempengaruhi pori-pori membran dan menurunkan permeabilitas air. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan kokomponen untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian terhadap PDA-PII dilakukan oleh Yang et al. Pada tahun 2014 pada membran polipropilen dengan ukuran pori 0,2 mikrometer dan porositas 75%. Dopamin, hidrokolida, dan PII dilarutkan dalam larutan buffer freeze dengan pH 8,5 dan 50 ml dengan perbandingan massa 1:1, di mana konsentrasi yang digunakan adalah 2 mg per mililiter. Polipropilen kemudian direndam dan digoyangkan selama waktu yang ditentukan pada suhu 28 Celcius. Sampel kemudian dicuci 3 kali dan dikeringkan dalam ruangan vakum selama 4 ruangan vakum dengan suhu 40 Celcius semalaman. Untuk perbandingan, membran polipropilen hanya direndam pada larutan dopamin tanpa PII dengan kondisi yang sama. Morfologi permukaan diuji dengan menggunakan FPSEM, di mana penampakan dari PDA berwarna hitam dan buram setelah pengendapan, sedangkan pada modifikasi PDA-PII berwarna coklat dan transparan. Hal ini dikarenakan karena adanya destruksi ikatan non-kovalen pada agregat PDA yang timbul karena penambahan PII. Pada percobaan eufitis, larutan PDA-PII menunjukkan penyerapan kuat pada panjang gelombang 368 nm, sedangkan pada PDA yaitu 403 nm untuk waktu reaksi yang sama. Water contact angle menurun dengan peningkatan waktu deposisi. Di sisi lain, pada membran PDA-PII, water contact angle menunjukkan nilai 0 derajat di atas 2 jam. Pada membran pelapisan PDA, flux berkurang hingga 2 kali setelah 2 kali pengendapan, sedangkan pada PDA-PII selalu mendekati 6.000. Maksimum flux dicapai dalam waktu 4 jam pada kedua larutan pada tekanan 0,1 MPa. Penelitian selanjutnya adalah dari Jin et al. Pada tahun 2019 yang menggunakan membran hidrofobik polyvinylidene diphosphoride atau PFDFV dengan memvariasikan waktu deposisi dan konsentrasi PDA-PII. Pada analisa contact angle, didapat penurunan sudut yang signifikan dari 132 menjadi rata-rata 30 dengan penambahan PDA-PII. Selain itu, semakin lama waktu reaksi, maka sudut kontak menjadi semakin kecil, di mana pada konsentrasi PDA-PII tertinggi, yaitu 0,1:1 dan 24 jam, sudut kontak turun hingga 0 derajat sehingga mencapai superhidrofilisitas. Pada uji rejeksi, modifikasi PDA-PII pada membran PFDV secara signifikan menaik tanpa mempengaruhi permeabilitas air bersih pada membran, di mana persen recovery setelah pembersihan menaik dengan menaiknya konsentrasi PDA-PII. Sekian penjelasannya. Apakah ada pertanyaan? Ya, tanya enggak? Itu coba saya mau lihat format manfaatnya sama itunya ya. Terus lanjut. Saya tidak tahu mengapa kalian membuat di landasan teori ya itu ya. Setelah ini kan apa? Pendahuluan. Pustaka ya. Tinjauan pustaka ya. Ya itu kok data-data seperti FDR itu kamu tampilkan ya. Tujuannya untuk apa ya itu ya? Hasil apakah kamu akan menggunakan acuan itu gitu loh? Maksudnya Bu, yang mana ya? Ya kan kamu lihat tuh tujuan penelitianmu apa sekarang? Nah, mengukur pengaruh ini, mengukur penambahan ini. Mengukur pengaruh itu ukurannya pakai apa? Oh, pakai yang itu Bu, SEM, FTIR. Sama kontak angle. Ya. Nah, terus di tinjauan pustakamu itu kan kamu ada mana tinjauan pustakamu? Nah, itu kan ada data-data FTIR grafik-grafik itu loh. Nah, ini kamu tujuannya untuk membantu apa?
Ini untuk menunjukkan aja Bu Gusti. Apakah kamu ini akan bermanfaat enggak untuk tujuanmu itu? Iya Bu, untuk tujuan kita kan juga menganalisa struktur dari membran. Oh, oke. Ya sudah, ya, kalau tidak ada pertanyaan lanjut ya. Berikutnya siapa? Baik, terima kasih Bu. Kasih, Bu. Ya. Berikutnya siapa ini? Kelompok saya, Bu. Halo, tes. Berikutnya adalah Hans. Ah. Hans Nathanael Gunawan ya, betul ya? Hans? Maaf Bu, saya Ferdi urutan keberapa ya? Saya LP. Hans 12, minggu ke-12 itu ada Hans, ada Evander. Lalu ada Michael Noah, ada Patricia, ada Karen, ada Putu Dio. Lalu ada Ferdi. Ya. Sama Iketut. Terus ada Ivan sama Rosalia Haris. Ayo. Yang Ya, atas. Bu. Siapa itu? Siapa ngomongin siapa? Hans, Bu. Oh, oke. Hold on. I lost my. Oh my goodness. Oh ya Hans, ayo Hans. Kamu sama siapa Hans? Sama Evander, Bu. Saya. Sama saya, Bu. Ya, Evander. Evander Yuwono, oke. Ya. Kamu apa ini? GT atau? GT, Bu. Ayo tampilkan ya. Saya izin share screen ya, Bu. Oh, sebentar. Kenapa share screen tidak muncul? Sebentar ya, Bu ya. Ya, apakah share screen saya sudah ayo. hasil? Ya, baik. Selamat pagi, Bu Like dan juga teman-teman sekalian. Pada pagi hari ini, saya dari kelompok Biodiesel Mikroalga. Kelompok saya bersama Evander Yono akan menjelaskan PKM GT yang telah kami susun. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pendahuluan ini melengkapi latar belakang. Nah, latar belakang dari PKM GT kami mengenai biodiesel mikroalga adalah pertama, transportasi menjadi kebutuhan pokok. Dalam kehidupan sehari-hari, transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, sehingga transportasi ini sangat-sangat menjadi bahan yang pokok dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dengan adanya transportasi, maka bahan bakar juga akan meningkat. Seiring berjalannya waktu, dengan bertambahnya jumlah manusia yang ada di bumi, maka transportasi yang akan dibutuhkan di bumi juga akan meningkat, sehingga bahan bakar yang kita butuhkan juga akan meningkat. Nah, oleh karena itu, bahan bakar ini menjadi hal yang sangat penting juga. Nah, bahan bakar merupakan energi yang saat ini menjadi penting. Nah, energi ini kita butuhkan untuk menjadi salah satu bahan yang mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu industri, pastinya. Nah, dalam hal ini, energi yang kita bahas adalah energi fuel. Nah, seperti yang kita tahu bahwa fossil fuel sudah banyak kita pergunakan pada zaman-zaman sekarang. Tetapi keberadaannya fossil fuel itu tidak banyak dan terbatas. Lalu fossil fuel juga merupakan bahan yang kurang ramah lingkungan. Oleh karena itu, karena proses pembakarannya itu akan menghasilkan efek yang kurang baik bagi lingkungan dan kesehatan seperti efek greenhouse, karena dikarenakan kandungan karbon dioksida yang banyak di lingkungan. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan, peningkatan demand dan keterbatasan suplai bahan bakar. Nah, populasi di bumi semakin lama akan semakin meningkat, oleh karena itu akan semakin banyak pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, hal ini juga berlaku untuk energi, di mana semakin banyak orang yang ada di bumi, populasi di bumi, maka akan semakin banyak transportasi yang dibuat dan digunakan, semakin banyak pula pabrik yang digunakan untuk produksi, dibangun untuk produksi, dan juga semakin banyak kebutuhan manusia. Nah, apabila bahan bakar ini tidak dapat diperbarui, maka akan menjadi suatu problem yang cukup
berbahaya. Karena masalah ini akan menjadi permanen karena seperti yang saya bilang fosil ini tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu kita harus mencari alternatifnya. Nah, biodiesel ini merupakan salah satu energi alternatif yang dapat kita gunakan. Nah, akhir-akhir ini banyak penelitian-penelitian mengenai energi alternatif, salah satunya adalah energi green chemistry, yaitu biodiesel mikroalga. Mikroalga ini merupakan organisme, di mana organisme fotosintetik yang berpotensi untuk digunakan menjadi produk fine chemical, menurut Horowitz tahun 1999. Dengan kandungan minyaknya yang banyak dan juga mudah untuk dikembangbiakkan serta tidak beracun, mikroalga dapat menjadi energi alternatif yang cukup bersaing. Keuntungan yang didapat dari biodiesel mikroalga itu membawa sumbernya yang terbarukan. Beda seperti energi fosil yang kita susah untuk mendapatkannya dan juga tidak dapat di renewable. Nah, di sini biodiesel mikroalga ini dapat dibarukan. Nah, selain itu, kenapa kok kita menggunakan biodiesel mikroalga? Karena keberadaannya di Indonesia cukup banyak. Nah, Indonesia merupakan negara dengan 2 musim, yaitu musim dingin dan juga musim hujan dan juga musim panas. Nah, oleh karena itu, mikroalga banyak ditemui di negara-negara tropis seperti di Indonesia karena memiliki sumber energi yang cukup untuk fotosintesis mikroalga menurut von Zach dan Trujillo tahun 2004. Nah, dengan mengembangkan mikroalga dalam skala industri dan menggunakan sistem kontinu, nah untuk pembuatan bahan dasar mikroalga biodiesel ini, nah diharapkan setelah gagasan ini diaplikasikan, diharapkan di Indonesia kita dapat membuat pabrik untuk biodiesel mikroalga dengan mikroalganya yaitu Chlorella sp yang keberadaannya di Indonesia cukup banyak. Sehingga pergantian fosil fuel menjadi biodiesel mikroalga itu menjadi lebih banyak. Jadi sedikit demi sedikit akan menjadi bahan bakar yang umum di Indonesia. Lalu berikutnya adalah tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan kita adalah mendeskripsikan suatu gambaran. Tujuan dari gagasan tersebut ini adalah mendeskripsikan suatu gambaran pabrik untuk produksi biodiesel mikroalga dalam sistem kontinu. Selain itu, gagasan ini dapat diaplikasikan di Indonesia karena seperti yang saya bilang, Chlorella sp di Indonesia itu banyak dengan strain vulgaris yang banyak terdapat di lautan Indonesia. Lalu untuk manfaatnya adalah kita membantu menyediakan solusi untuk bahan bakar alternatif di Indonesia, yaitu biodiesel mikroalga bagi masyarakat sebagai pengganti bahan bakar fosil yang keberadaannya semakin menipis di muka bumi. Untuk gagasannya dapat dijelaskan oleh Evander. Silakan Evander. Masalah persoalan seperti yang teman saya jelaskan sebelumnya, itu merupakan konsumsi energi di dunia yang semakin tinggi seiring bertambahnya dengan jumlah masyarakatnya. Tapi bahan bakar yang digunakan biasanya tidak dapat diperbaharui sehingga semakin lama semakin menipis. Sehingga solusinya merupakan entah energi harus dikurangi tetapi menyebabkan menghambatnya ekonomi atau industri, atau mencari bahan bakar alternatif yang dapat diperbaharui. Salah satu bahan bakar yang dapat diperbaharui yaitu salah satunya adalah biodiesel. Apakah itu biodiesel? Biodiesel merupakan monoalkyl ester dari asam lemak rantai panjang yang didapat dari hasil reaksi transesterifikasi dari bahan baku terbarukan, minyak tanaman seperti minyak tanaman dan lemak hewan, dan alkohol dengan atau tanpa katalis menurut Resalina Nidianti 2019. Sehingga persoalan ketiga merupakan masalah bahan baku. Semakin besar kebutuhan bahan bakarnya, maka semakin besar juga kebutuhan bahan baku yang akan dibutuhkan. Sehingga diperlukan bahan baku yang mudah dan cepat tumbuh dan memiliki kandungan minyak yang dapat diambil sehingga dapat diolah menjadi biodiesel. Next.
Ini merupakan reaksi transesterifikasi trigliserid dan alkohol untuk membuat biodiesel dengan produk samping gliserol. Next. Solusinya yaitu merupakan menggunakan mikroalga chlorella sp dengan strain vulgaris seperti yang teman saya jelaskan. Karena terdapat banyak di lautan Indonesia, maka kami menggunakan chlorella. Di mikroalga chlorella sp memiliki kandungan minyak 28 sampai 32% yang dapat diambil dari chlorellanya. Ini selanjutnya saya akan menjelaskan proses atau gambaran atau sketsa singkat dari proses pembuatannya. Belum, Hans. Pertama, itu kultivasinya akan menggunakan kolam terbuka atau open pond dengan memasukkan nutrien dengan membuat lingkungannya sesuai untuk tempat tumbuhnya chlorella, yaitu pH 8,5, salinitas 4,5 gram per liter, nitrat 4 gram per liter. Lalu setelah itu akan dilakukan pretreatment untuk memisahkan air dengan mikroalga untuk mempermudah saat ekstraksi minyaknya. Next. Lalu saat ekstraksi minyak akan diekstraksi dengan menggunakan solvent heksan, menggunakan solvent non-polar heksan. Lalu alga yang pretreatment akan dimasukkan ke ekstraktor dan dipisahkan antara cake-nya dengan minyaknya. Lalu minyak akan dipisahkan lagi dengan distilasi, solventnya akan dikembalikan lagi, dan hasil minyak akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Next. Lalu akan dilakukan reaksi transesterifikasi dari minyak yang tadi dimasuk dengan metanol, lalu akan dimasukkan dengan katalis padat silika acid dengan support alumina, dimasukkan akan reaktor PFR yang akan menghasilkan biodiesel dan gliserol. Lalu akan dipisahkan antara etanol dan gliserol dan biodieselnya. Etanol akan dikembalikan lagi ke reaktor dan gliserol dan biodiesel akan dipisahkan antara keduanya berdasarkan massa jenisnya. Biodiesel yang lebih ringan akan dinaikkan ke atas, lalu dipisahkan, lalu didistilasi untuk menghilangkan etanol sisanya. Biodiesel akan didapatkan biodiesel dan gliserol. Biodiesel dan gliserol merupakan produk samping dari reaksi yang juga dapat dijual, yang memiliki harga jual. Hasil pabrik dapat menghasilkan 99,2% biodiesel dengan 8.000 kg per jamnya, dan sudah sesuai standar ASTM dengan kadar metanol yaitu di bawah 2%, menurut R. Salina Nidianti 2019. Next. Lalu pihak-pihak yang dapat membantu implementasi dari GT ini yaitu pemerintah atau lembaga yang bersangkutan dengan melakukan sosialisasi dengan pentingnya energi yang dapat diperbaharui. Lalu industri dapat agar beralih ke bahan baku yang dapat diperbaharui. Lalu masyarakat agar dapat menerima bahan bakar yang menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui. Next.
Lalu langkah-langkah untuk merealisasikannya itu dengan melakukan penelitian dan membuat desain akhir dari sketsa proses atau gambaran proses yang saya jelaskan tadi, lalu mengevaluasi dan revisi yang kurang dari sketsa proses, lalu melakukan instalasi alat. Next. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Maka kesimpulan dari PKMJT kami adalah pembuatan biodiesel mikroalga itu adalah merupakan salah satu solusi permasalahan untuk menipisnya bahan bakar yang tersedia di bumi, yaitu adalah fossil fuel. Nah, potensi yang dimiliki oleh mikroalga ini adalah sangat besar karena di dalam hal pembuatan bahan bakar di Indonesia, karena perkembangbiakannya mudah dan juga cepat dan juga banyak tersedia di Indonesia. Nah, dalam proses pembuatan biodiesel mikroalga ini dibutuhkan proses fisika, kimia, dan juga biologi. Dengan mengembangbiakkan mikroalga dalam skala industri dan menggunakan sistem kontinu untuk pembuatan biodiesel berbahan dasar mikroalga ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk transportasi, produksi, dan juga lain-lain dengan menggunakan bahan bakar biodiesel mikroalga sebagai pengganti bahan bakar fosil fuel. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Ya, kamu masukkan di itu mana? Depan, paling depan apa? Oh, dikasih tahu paling depan kok kesimpulannya apa tuh? Nah, ini. Nah, di pendahuluanmu itu, kalau kamu mau bicara tentang latar belakang, itu kamu bisa masukkan di sini. Yang nomor 6 itu kamu lihat mikroalgae sebagai bahan dasar biodiesel dan potensinya. Kalau kamu lihat nomor 6 itu, mana nomor 6-mu? Nomor 6-mu mana? Ya ini, Bu. Loh, enggak, maksudnya enggak ada slide-nya. Oh, enggak ada, Bu. Ya ini aja. Nah, itu yang menurut saya kamu harus memasukkan di situ bahwa selain potensi dan dia bahan dasar biodiesel, kamu bisa masukkan bahwa apakah prosesnya mana? Lihat, saya mau lihat prosesnya. Bentar, Bu. Untuk prosesnya tadi ini. Slide-nya itu dulu. Enggak, prosesnya, yang tadi ada solusi plan itu loh. Ini, Bu. Satunya. Ini. Nah, kalau kamu bilang seperti ini, itu sebetulnya kamu kan harus memisahkan dari cake-nya. Lalu kamu harus mecah, atau algenya mana mecahnya? Yang dari 100 itu, Bu, terus ini dimasukkan ke X102 ini cake-nya di bawah, Bu. Lah ya, cake-nya di bawah. Lah itu diapakan itu? Cake-nya berarti itu apa? X102 itu apa? Ekstraksi gitu, Bu, ekstraktor. Prosesnya enggak bisa segitu aja ya. Mestinya kamu tidak bisa langsung mengekstrak. Kamu mesti mecah dulu itu alginya. Karena minyaknya akan ada di dalam sel itu. Makanya salah satu yang menjadi persoalan itu di biodiesel dengan mikroalgae itu adalah tedious. Pekerjaannya itu bertele-tele gitu loh. Panjang. Jadi kamu enggak bisa langsung mengekstrak. Kamu harus pecah dulu itu selnya. Baru kamu ekstrak. Jadi enggak bisa dari mix 100 ke X102 itu enggak bisa langsung gitu ya. Nanti kamu sempurnakan itu ya. Baik, Bu. Oke, sudah ya. Sudah, ganti ayo satunya siapa? Berikutnya Michael Noah. Michael Noah sama siapa ya? Sama Adi Surya. Sama Adi Surya. Sama Adi Surya. Oke. Ayo kamu masuk. Apa kamu gagasan tertulis ya? Iya. Iya. Ayo masukkan dulu apa tentang apa itu, masukkan slide-nya.
Apa sudah kelihatan? Ya, oke. Jadi hari ini kita akan menjelaskan tentang pengurangan kadar kromium hexavalen pada limbah industri penyamakan kulit menggunakan coirpit. Ini nama kelompoknya, latar belakangnya. Jadi kromium hexavalen ini merupakan salah satu ion logam beracun dan yang dapat terakumulasi dalam tubuh makhluk hidup bila terkonsumsi dan dapat juga terakumulasi dalam lingkungan, sehingga akan menjadi salah satu potensi pencemaran terhadap lingkungan. Di era sekarang ini sudah banyak terdapat industri yang menghasilkan kromium hexavalen sebagai produk samping seperti pada industri penyamakan kulit, industri pelapisan logam, dan galvanis. Namun tidak semua industri tersebut mampu untuk mengolah limbahnya sebelum dibuang ke lingkungan. Jadi di sini kita menggunakan coirpit untuk mengurangi kadar kromium hexavalen ini sebelum dibuang ke lingkungan. Coirpit ini merupakan salah satu limbah dari sektor pertanian yang jumlahnya cukup melimpah di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan iklim yang tropis sehingga banyak pohon kelapa yang tumbuh. Dan coirpit ini harganya yang cukup terjangkau, yaitu Rp750 per kilogramnya. Tujuannya yang pertama yaitu menghitung daya serap coirpit terhadap kromium hexavalen. Yang kedua, menghitung efektivitas coirpit pada proses absorpsi kromium hexavalen. Gagasan, seperti yang kita tahu, sejak 10 tahun terakhir ini Indonesia mengalami perkembangan yang pesat di sektor industri. Sebesar 20% GDP kita pada kuartal pertama tahun 2019 disumbangkan oleh sektor industri. Namun seperti yang saya bilang tadi, tidak semua industri mampu mengolah limbah yang dihasilkan sebelum dibuang ke lingkungan. Dari komposisi limbah yang dibuang tersebut, kromium hexavalen menjadi sorotan publik karena masalah kesehatan yang dibawanya, serta potensi pencemaran terhadap lingkungan. Kadar kromium yang dilepaskan bergantung dari jenis proses dan produk industri, di mana industri penyamakan kulit berkontribusi cukup besar dalam pembuangan 30-40 meter kubik limbah cair berbahaya per ton kulitnya. Berikut merupakan baku mutu limbah cair industri penyamakan kulit. Di sini dapat kita lihat pada proses penyamakan menggunakan krom, kadar paling tinggi untuk kromium yaitu 0,60 mg per liternya. Dan beban pencemaran paling tinggi yaitu 0,024 kg per ton. Dan untuk proses penyamakan menggunakan daun-daunan, kadar paling tinggi yaitu untuk kromium yaitu 0,10 mg per liter dan beban pencemaran paling tinggi yaitu 0,04 kg per ton. Kadar kromium hexavalen ini pada limbah cair ini tentunya wajib diperhatikan karena kromium ini cukup sulit terurai di lingkungan sehingga akan menjadi potensi pencemaran terhadap lingkungan. Menurut Sumantri A dan Rahmani RZ 2020. Kromium hexavalen ini bersifat karsinogenik dan jika terkonsumsi dapat mengganggu metabolisme tubuh akibat terhalangnya kerja enzim benzobiren hidroksilase dalam proses fisiologi dan terganggunya fungsi organ tubuh. Jadi pengolahan kromium itu ada dua, kita bisa menggunakan pengolahan fisika atau kimia. Pengolahan kimia itu kita menggunakan reaksi redox untuk mengurangi bilangan oksidasi dari kromium sendiri dari 6+ menjadi 3+, di mana kromium 3+ atau trivalen ini lebih mudah mengendap dalam air. Yang menggunakan fisika, kita memakai metode adsorpsi dengan menggunakan coirpit. Next. Jadi coirpit sendiri
itu merupakan limbah hasil industri pertanian yang dihasilkan pada waktu ekstraksi serat sabut dari sabut kelapa. Kita menggunakan coir pit di sini karena di Indonesia seperti yang tadi teman saya katakan, banyak pohon kelapa sehingga limbahnya dapat kita gunakan kembali. Kemudian kadar lignin yang tinggi serta laju degradasi yang rendah menjadikan coir pit sebagai polutan yang perlu diperhatikan. Dan juga kita bisa menggunakan coir pit ini sebagai adsorben chromium karena strukturnya yang sangat berongga sehingga memungkinkan untuk menjadi adsorben. Jadi coir pit ini tidak bisa langsung digunakan, tetapi harus disiapkan terlebih dahulu. Jadi coir pit yang sudah kering nanti dikeringkan kembali di dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius dan kemudian dibakar menggunakan Maple furnace pada suhu 540 derajat sampai 550 derajat Celcius. Nah, dari proses ini akan dihasilkan coir pit charcoal berupa ash, dan es itu nanti akan ditumbuk dan disaring menggunakan saringan 80 mesh. Kemudian coir pit yang sudah dipersiapkan dapat digunakan dengan cara langsung ditaruh di dalam limbah yang ingin diolah. Nah, sekian dari kami. Kamu mestinya loh ya, tidak cuma berhenti di situ. Ya, coba slide yang sebelum ini. Gagasanmu apa? Gagasanmu itu mana? Lalu kamu berusaha memberikan solusinya itu gimana? Masuk kamu cuma nyiapkan korbitnya begitu saja. Kamu harus mengelaborasi ini lebih dalam. Jadi misalnya korbit itu kamu mau pakai untuk adsorben, betul enggak? Iya. Lalu kamu beri solusinya. Bagaimana itu prosesnya yang kamu sebut sebagai gagasanmu gitu loh. Ngerti? Apakah itu limbah cairnya itu masuk, lalu kamu bikin tower, menara adsorpsi, dengan menggunakan adsorben seperti ini, gitu loh. Kemudian kamu kan mesti ada tahapan-tahapan solusinya. Pertama, kamu tidak membakar itu saja, tapi kamu mencoba menggunakan itu dalam skala batch dulu. Lalu kemudian kamu buat itu dalam skala kontinu. Nah, itu baru nampak bahwa kamu itu ada solusinya gitu loh. Ngerti? Ngerti apa enggak? Ya, Bu. Iya, Bu. Ya sudah, ya. Ayo berikutnya. Itu nanti ngerti ya, yang gagasan tertulis itu menyampaikan di UAS-nya itu seperti yang sudah saya katakan itu. Jadi kalau yang saya minta Anda untuk melakukan improvement, so you have to do that, oke? Okay? Baik, Ibu. Ya, lalu kemudian yang PMP ya. Ya, PM apa itu R ya, lupa aku. Pokoknya yang riset ini itu kamu enggak perlu ya nyertakan biodata gitu, enggak usah. Kamu cukup chapter 1, 2, 3 apa itu? Berapa chapter terutama, enggak usah. Lampiran-lampirannya enggak usah. Waterfall itu kamu baru lakukan ketika kamu akan upload, ya, jelas ya. Jadi yang kamu nanti berikan waktu UAS itu bukan segedebok yang isinya lampiran yang boten-boten itu, bukan ya. Yang ini, yang riset itu ya. Oke, berikutnya. Berikutnya siapa ya? Patricia. Patricia sama siapa? Anggra ini, Bu. Anggra ini. Anggra ini. Yang mana ya? Yang NRP 08. Oh. Loh, bukannya sudah selesai Anggra ini? Oh, belum, Bu. Oh, saya belum. sama Patricia. Oke, Patricia sama Anggra ini. Oke. Ayo silakan ya. Ini GT juga ya? Iya, Bu. Oke. Baik, selamat pagi Bu Lika dan juga teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan menggunakan metode hydrocracking dengan katalis zeolit. Oke, next. Latar belakang dari tulisan kami ini,
Kita tahu bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau sisa dari proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat didefinisikan sebagai beban atau sumber daya yang bernilai, tergantung dari cara bagaimana sampah tersebut dikelola. Sampah yang dikelola dengan baik akan dapat menghasilkan nilai tambah yang dapat dipakai kembali dan tidak mencemari lingkungan. Sampah plastik adalah salah satu permasalahan dari jenis sampah yang perlu dikelola dengan baik. Hal tersebut dilihat dari peningkatan produksi sampah plastik yang kian bertambah, sehingga akan berdampak bagi keseimbangan lingkungan. Produksi sampah nasional menunjukkan jumlah peningkatan yang terus bertambah tiap tahunnya. Hal itu seiring berjalan dengan meningkatnya pertumbuhan manusia dan juga ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari permasalahan sampah yang kian bertambah karena banyaknya penggunaan sampah oleh manusia. Salah satunya ialah penggunaan sampah plastik yang paling banyak dihasilkan oleh kegiatan manusia. Sampah plastik umum digunakan oleh manusia karena memiliki keunggulan yaitu kuat, ringan, fleksibel, tahan karat, tidak mudah pecah, mudah diberi warna, mudah dibentuk, dan isolator panas yang baik. Oke, next. Selanjutnya, berbicara tentang plastik, kita semua tahu bahwa plastik merupakan salah satu bagian dari polimer. Poli yang artinya banyak dan meros bagian, yang memiliki arti molekul raksasa yang biasanya memiliki bobot molekul tinggi, dibangun dari pengulangan unit-unit dan akan membentuk rantai yang sangat panjang. Dari segi inilah beberapa ahli mengatakan bahwa sampah plastik membutuhkan waktu sekitar 50-100 tahun untuk dapat terurai dengan baik. Oleh karena itu, secara tidak langsung sampah plastik yang terus-menerus dihasilkan akan menjadi sumber timbunan sampah yang tak terurai. Hal ini dapat memicu permasalahan yang berdampak pada lingkungan dan kesehatan. Dampak yang diberikan adalah dapat mencemari tanah, air, laut, dan bahkan udara. Di Indonesia, permasalahan sampah plastik menjadi salah satu permasalahan global yang mana berkaitan dengan pemanasan global yang saat ini terjadi. Pemanasan global menjadi ancaman bagi seluruh dunia yang salah satunya dipicu oleh pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh sampah plastik. Sampah plastik yang dihasilkan di Indonesia menjadi penyumbang terbesar nomor 2 di dunia dan banyak ditemukan di perairan laut. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia atau INAPLAS dan Badan Pusat Statistik atau BPS. Sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton per tahun, di mana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Di Indonesia pun diperkirakan sekitar 100.000 ton per hari sampah plastik dihasilkan. Next. Melihat keadaan sampah yang kian meningkat, kita perlu melakukan penanganan yang terjadi. Apa yang harus dilakukan? Diketahui bahwa plastik berasal dari penyulingan gas dan minyak. Maka dari itu, proses daur ulang yang dilakukan untuk mengolah sampah plastik yang kian meningkat ialah dengan melakukan konversi sampah plastik menjadi bahan bakar. Dengan begitu, kebutuhan akan sumber daya alam berupa bahan bakar dapat diperoleh dari proses alternatif tersebut. Mengingat bahwa bahan bakar minyak saat ini telah menjadi bahan energi yang langka untuk ditemui dan memiliki harga yang mahal. Sehingga dengan melakukan pendauran ulang sampah plastik, akan dapat mengembalikan sampah plastik tersebut menjadi hidrokarbon sebagai bahan dasar energi. Pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar akan membuat bahan bakar ramah lingkungan. Selain itu, dapat mengurangi jumlah sampah plastik yang ada di lingkungan. Pengolahan sampah plastik dengan mengkonversi sampah plastik akan diarahkan pada pemanfaatan plastik sebagai bahan bakar. Sebagaimana diketahui bahwa bahan bakar energi pada saat ini telah menjadi sumber energi yang langka untuk digunakan. Dengan begitu, dapat dilakukan pengolahan sampah plastik yang ekonomis dan ramah energi. Selain itu, dengan mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar, akan membuat plastik menjadi lebih cepat terurai tanpa menunggu 50 tahun hingga 100 tahun. Dengan begitu, sampah plastik yang ada tidak terjadi penimbunan yang dapat berdampak pada pencemaran tanah, air, laut, dan udara. Oke, next. Selanjutnya, tujuan. Tujuan dari penulisan ini ada 3, yakni yang pertama, mengetahui masalah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh peningkatan jumlah sampah plastik. Kita tahu bahwa peningkatan jumlah sampah plastik yang terjadi saat ini akan meningkatkan volume sampah plastik, sehingga akan berdampak pada pencemaran lingkungan yang dapat mencemari tanah, air, laut, maupun udara. Yang kedua, menjelaskan pemanfaatan sampah plastik menjadi sumber energi berupa bahan bakar kepada masyarakat luas. Dan yang ketiga, pemanfaatan sampah plastik menjadi memberikan gambaran proses pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar dengan metode hydrocracking. Next. Berikutnya adalah manfaat. Manfaat dari tulisan ini
Ada 3, yakni yang pertama bagi masyarakat. Bagi masyarakat memberikan atau menambah pengetahuan baru dalam menangani permasalahan sampah plastik. Yang kedua bagi pengusaha. Bagi pengusaha menciptakan inovasi baru dalam dunia bisnis dengan menghasilkan nilai ekonomis dari sampah plastik dengan dapat menghasilkan sumber daya alternatif yang ramah lingkungan. Yang ketiga, bagi pemerintah. Dapat menjadi solusi dalam penanganan masalah jumlah sampah plastik yang meningkat dan mengurangi pencemaran udara akibat sampah plastik. Next. Berikut Baik. akan saya jelaskan. Saat ini, sekarang saya akan menjelaskan terkait kondisi kekinian cetus gagasan kami. Jadi, plastik merupakan material yang baik ditemukan di kehidupan sehari-hari manusia. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri dengan melihat jumlah kebutuhan manusia dan domestik yang banyak melibatkan plastik sekarang ini. Pemakaian plastik sangat baik ditemukan dikarenakan plastik merupakan komponen yang praktis, ringan, elastis, dan pemakaian yang mudah. Diperkirakan setiap orang menghabiskan 170 kantong plastik setiap tahunnya dan sekitar 500 miliar hingga 1 triliun kantong plastik yang digunakan di seluruh dunia serta lebih dari 17 miliar kantong plastik dibagikan secara gratis oleh supermarket di seluruh dunia untuk setiap tahunnya. Peningkatan yang terjadi pada pemakaian plastik ini akan menyebabkan volume dari sampah plastik pun kian naik drastis. Hal ini akan berdampak pada kondisi lingkungan saat ini yang tidak mudah untuk mengurai sampah plastik. Diketahui bahwa untuk mengurai sampah plastik itu dibutuhkan waktu yang lama, sekitar puluhan tahun lebih, agar dapat mengurai sampah plastik dengan baik. Kemudian dengan jumlah penduduk 222 juta jiwa atau peringkat keempat di dunia, boleh jadi Indonesia merupakan salah satu penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Berdasarkan data yang diperoleh menurut data statistik persampahan domestik Indonesia, jenis sampah plastik menduduki peringkat kedua, yakni sekitar 5,4 juta ton per tahun atau 14% dari total produksi sampah. Dengan demikian, sampah plastik telah mampu menggeser sampah jenis kertas yang tadinya di peringkat kedua menjadi peringkat ketiga dengan jumlah 3,6 juta ton per tahun atau 1% dari jumlah total produksi sampah. Hal ini dipertegas dengan adanya data dari KLH yang menunjukkan dari total volume timbunan sampah di seluruh Indonesia, seluruh kabupaten maksud saya, dan kota di Indonesia yang mencapai 666 juta liter per tahun. Sekitar 14% merupakan sampah plastik atau sebesar 93,24 juta liter per tahun, dilansir dari Kompas 2009. Plastik merupakan bahan anorganik buatan yang tersusun dari bahan-bahan kimia yang cukup berbahaya bagi lingkungan. Untuk menguraikannya membutuhkan waktu yang cukup lama, yakni sekitar 100 hingga 500 tahun agar terdegradasi dengan sempurna. Dilansir dari Imade Arkana tahun 2009. Kemudian hampir kebanyakan sampah plastik ditemukan juga pada wilayah peralihan di Indonesia. Hal ini dipertegas dengan kondisi sampah plastik di Indonesia yang berada di posisi kedua tadi. Setelah itu, berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Semua itu dapat dilihat dari keadaan Indonesia yang mulai tercemari dengan sampah-sampah plastik. Klaim tersebut pun didukung luas wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, yakni sekitar 99.000 km. Kurang lebih 8,3 miliar ton plastik telah diproduksi secara massal sejak tahun 1950. Saat ini laut diperkirakan sudah menampung 150 juta ton sampah plastik dengan 250.000 tonnya terfragmentasi menjadi 5 triliun potongan plastik. Laut diprediksi akan menampung 250 juta ton sampah plastik pada tahun 2050, dilansir dari Galo tahun 2018. Persebaran sampah plastik yang ada sangat memberikan dampak yang kurang baik juga terhadap ekosistem kita. Kehidupan ekosistem akan terganggu dengan partikel-partikel sampah plastik yang mana akan terfragmentasi menjadi ukuran yang lebih mikro atau yang biasa kita kenal dengan mikroplastik. Sehingga penyebaran penyebaran dari partikel sampah plastik akan semakin luas dan memungkinkan
ikan-ikan dapat mengkonsumsi partikel tersebut. Kajian yang dilakukan oleh Lembaga Ocean Conservancy menemukan bahwa 28% ikan di Indonesia mengandung plastik. Dampak dari hal tersebut akan menyebabkan gangguan metabolisme, iritasi pencernaan, dan bahkan kematian. Selain itu, plastik juga dapat menyebabkan kematian pada terumbu karang. Kemudian, menurut Pusat Penelitian Terumbu Karang Australia atau disingkat ARC, terumbu karang yang terpapar limbah plastik berpotensi 89% terkena penyakit dibandingkan 4% tidak terkena dampak limbah. Dilansir dari Teddy Prasetyawan tahun 2018. Kemudian solusi yang pernah diterapkan. Peningkatan jumlah penduduk pun akan berpengaruh terhadap peningkatan sampah plastik yang dihasilkan. Sehingga permasalahan akibat sampah plastik akan kian bertambah. Membuang limbah sampah plastik di tempat pembuangan akhir atau TPA bukan menjadi solusi yang efektif, mengingat akan membuat proses penumpukan plastik yang makin banyak dan sifat plastik yang sulit terdegradasi, sehingga akan menyebabkan pencemaran tanah salah satunya. Pada tanah, sampah plastik dapat menghalangi peresapan air, menjadi residu polutan, menyumbatnya jalan air hujan dan sinar matahari, sehingga dapat mengurangi kesuburan tanah dan dapat mengakibatkan banjir. Kemudian melakukan pembakaran limbah plastik pun juga dapat menyebabkan permasalahan yang baru. Pembakaran plastik dapat menyebabkan pencemaran polusi udara, khususnya emisi dioksin yang bersifat karsinogen yang dapat membahayakan pernafasan. Selain menyebabkan pencemaran tanah dan udara, limbah sampah plastik juga dapat menyebabkan pencemaran air ketika dibuang di perairan. Sampah yang dibuang ke wilayah perairan dapat mengganggu ekosistem yang ada di dalamnya. Kemudian penyediaan atau penambahan tempat pembuangan akhir bukanlah menjadi solusi yang efektif dalam menangani permasalahan ini. Karena TPA yang tersedia malah akan menambahkan permasalahan baru seiring dengan jumlah peningkatan sampah plastik yang kian meningkat. Kemudian solusi lainnya yang memiliki pengaruh cukup baik dalam mengatasi permasalahan ini ialah dengan melakukan proses pendauran. Proses yang dilakukan di sini adalah dengan mengkonversi sampah plastik menjadi bahan bakar. Diketahui bahwa sampah plastik berasal dari proses penyulingan minyak dan gas, sehingga dalam sampah plastik terkandung kandungan yang dapat diolah untuk menghasilkan bahan bakar alternatif. Salah satu contohnya yang dilakukan oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Airlangga yang melakukan inovasi dalam mengolah sampah plastik yang ini dengan pembuatan bahan bakar dengan metode thermal cracking, yang mana merupakan pembakaran pada suhu tinggi, yakni di antara 300 sampai 400 derajat tanpa oksigen. Hasilnya, dalam pembakaran 1 kg plastik menghasilkan 1 liter bahan bakar berupa bensin dan solar. Inovasi ini dimaksudkan sebagai partisipasi bagaimana mengatasi masalah persampaan global. Tetapi, metode ini tentu memiliki kelemahan. Jika secara thermal cracking, hasilnya tidak optimal dan kurang efisien karena bekerja pada suhu tinggi. Sedangkan jika menggunakan katalis nantinya akan optimal dan lebih disukai karena dapat bekerja pada suhu dan tekanan rendah. Sehingga secara ekonomi lebih efisien. Kelemahan lainnya adalah reaksi akan berjalan lambat dan rantai karbon bahan baku akan terengkah atau tercracking secara acak sehingga selektivitasnya tidak dapat dikontrol dan konversi secara rendah. Dilansir dari Prasad dan Bakshi tahun 1945. Maka dari itu, dalam kesempatan ini kami ingin menggagas untuk mengolah bahan bakar dari limbah plastik dengan metode hydrocracking dengan bantuan katalis zeolite. Jadi, apakah itu hydrocracking? Hydrocracking merupakan kombinasi adalah cracking dan hidrogenasi untuk menghasilkan senyawa yang jenuh. Reaksi tersebut dilakukan pada tekanan tinggi dan suhu yang lebih rendah daripada thermal cracking. Kemudian hidrogenasi merupakan proses pengolahan minyak atau lemak dengan cara menambahkan gas hidrogen pada ikatan rangkap dari asam lemak dengan bantuan katalis nikel. Kegunaan reaksi hidrogenasi adalah untuk menjenuhkan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal pada rantai karbonnya. Kemudian terkait zeolit, potensi zeolit alam yang terdapat di Indonesia itu memberikan peluang untuk mengembangkannya sebagai katalis dalam proses
pengolahan limbah plastik ini. Salah satu kelebihan lainnya adalah dia memiliki luas permukaan dan keasaman yang mudah dimodifikasi. Terkait hydrocracking ini telah ada beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Salah satunya dari Rodian Sono tahun 2005 yang melakukan penelitian hydrocracking sampah plastik polipropilena menjadi bensin menggunakan katalis zeolite, NIMO zeolite dan zeolite NB205. Terus juga penelitian ini juga pernah dilakukan juga oleh Nur Cahyo, yang mana pada penelitiannya mereka meneliti pengaruh aktivitas katalis natural zeolite untuk proses hydrocracking dengan plastik propilen atau PP sebagai bahan bakunya untuk nantinya akan diolah menjadi bahan bakar. Yang mana hasilnya menunjukkan bahwa kondisi optimum yang dibutuhkan untuk membentuk fraksi bensin yakni pada perbandingan berat katalis dan umpan sebesar setengah dari suhu. Dan maksud saya pada perbandingan berat katalis dan umpan sebesar 1:2 dan suhu sebesar 450 derajat. Ini saya akan menjelaskan gambaran secara umum terkait tahapan proses hydrocracking-nya. Yang mana pertama kita memasukkan katalis zeolite ke dalam reaktor, kemudian kita memasukkan bahan baku limbah sampah tadi ke dalam reaktor, yang nantinya kita akan alirkan gas N2 ke dalam reaktor untuk menghilangkan oksigennya. Kemudian setelah itu kita akan gas H2 ke dalam reaktor dengan tekanan tertentu, kemudian menutup valve inlet hidrogen bila sudah mencapai tekanan yang diinginkan. Kemudian menghidupkan heater dan pengaduk reaktor dan memulai proses hydrocracking dengan mengatur setting suhu proses sesuai variabel suhu yang ditetapkan. Partisipasi dari masyarakat, yakni dengan melakukan pengurangan penggunaan plastik dalam kegiatan sehari-hari sehingga jumlah sampah plastik dapat ditekan dengan angka produksi yang tidak terlalu besar. Kemudian dari industri, metode ini bisa dapat dipahami dan bisa diaplikasikan agar berjalan efektif. Kemudian dari pengusaha, metode ini dapat dilakukan analisis terhadap produk dan diharapkan metode ini juga dapat menjadi ide untuk peluang usaha untuk mengolah limbah sampah plastik. Langkah strategis. Pada dasarnya limbah sampah plastik dapat diolah kembali menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan bermanfaat. Namun dalam mengolah limbah plastik, masyarakat masih kurang dalam pengetahuannya. Karena kebanyakan pengolahan limbah sampah plastik ini dilakukan oleh industri-industri tertentu saja. Sebelum melakukan pengolahan, ada baiknya dilakukan beberapa proses di awal sebelum akhirnya menghasilkan produk yang baru. Secara umum terdapat 4 persyaratan agar suatu limbah sampah plastik dapat diproses oleh suatu industri, yakni limbah harus berbentuk tertentu sesuai kebutuhan industri seperti misal biji, pelet, serbuk, dan pecahan. Kemudian limbah harus homogen, limbah tidak terkontaminasi, dan tidak teroksidasi. Untuk mengatasi masalah tersebut, limbah sampah plastik sebelum digunakan terlebih dahulu diproses melalui 4 tahapan sederhana, yaitu pemisahan, pemotongan, pencucian, dan penghilangan zat-zat seperti besi dan sebagainya. Dilansir dari SES et al. Tahun 1995. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Ya, jadi kamu harus bisa balance ya nanti di dalam tulisanmu itu. Jadi kamu kelihatannya cukup masif dalam penjelasan awal, tapi kurang ini di akhir. Mana yang saja terakhir mana? Gagasanmu dan solusimu saya mau lihat. Jadi kamu cukup masif di depan. Kamu jelaskan hydrocracking itu apa. Tapi gagasanmu sendiri itu
Gagasanmu sendiri itu mana gagasanmu? Nah, ini kan cuma kamu menunjukkan tahapan proses hydrocracking. So what setelah hydrocracking apa? Setelah hydrocracking apa? Mana? Berikutnya mana? Loh, gak usah ragu-ragu loh ya, tinggal pencet gitu aja kok. Nah, ini kan langkah strategis toh. 4 langkah, kamu motong, kamu nyuci, hilangkan zat besi dan sebagainya. Gagasanmu sendiri mana? Saya kok enggak kelihatan mana? Ini Bu, gagasan kita mana ya? Ini gagasan kita itu mengolah bahan ya betul. Kamu kalau mau mengolah bahan bakar dengan hydrocracking, hasilnya apa? Yang di-crack itu apa? Hidro berarti pakai air nge-cracknya, betul? Iya, pakai gas H2, Bu. Oh, pakai gas H2, hidrogen nasi. Terus kemudian? Nanti setelah proses hydrocracking, nanti dia akan didapat fraksi-fraksi minyaknya, Bu. Nah, makanya mana? Mungkin di sini setelah slide ini mana? Iya, sepertinya kelompok kami belum tambahkan itu. Nah, ya itu. Kamu jangan terlalu masif di teorimu, tapi kamu harus lebih kelihatan di gagasan dan solusi, ngerti ya? Iya, Bu. Jadi kamu perhatikan itu di dalam perbaikannya. Baik, ya, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya, selanjutnya itu cuma tinggal 2 ini ya. Selanjutnya itu adalah Putudio. Putudio sama siapa ya? Sama Ferdi, Bu. Nah, ya itu Putudio sama Ferdi. Ya sudah, ayo. Kamu riset ya? Iya. Oke, saya mulai. Selamat pagi Bu Lika dan teman-teman semua. Jadi hari ini saya ingin menjelaskan terkait penelitian kami dengan judul sintesis membran matriks campuran berbasis selulosa asetat dengan kombinasi filler CDF 8 dan grafen oxide. Kelompok kami terdiri dari saya, Ferdi, dan Putudio. Kemudian masuk ke bab 1 pendahuluan latar belakangnya. Jadi kronologi latar belakang ini dimulai dari industri tekstil itu sendiri yang merupakan salah satu komoditas utama dalam perekonomian Indonesia. Karena itu pastinya jumlahnya ada sangat banyak di Indonesia ini industri tekstilnya. Karena jumlah industri tekstil sangat banyak, pastinya limbah yang akan dihasilkan juga volumenya pasti sangat banyak. Sehingga sangat banyak dan juga dalam limbah ini mengandung zat warna yang bisa direpresentasikan oleh metilengu yang mungkin berasal dari sisa proses yang keberadaannya sulit untuk didegradasi oleh lingkungan. Karena itu tentunya kita perlu melakukan treatment terlebih dahulu sebelum nantinya limbahnya dibuang ke lingkungan. Nah, bagaimana melakukan treatmentnya? Sampai saat ini orang-orang sudah banyak meneliti terkait metode-metode pengolahan limbah. Nah, di antaranya ada koagulasi, sedimentasi, absorpsi, adsorpsi, filtrasi sederhana, activated slope, sinar UV. Tapi kebanyakan atau rata-rata dari proses itu memiliki kelemahan yaitu tidak efisien, tidak maksimal, dan juga cost-nya tinggi atau energi yang digunakan juga tinggi. Sehingga kita perlu menemukan inovasi baru. Nah, sampai saat ini juga sudah ditemukan inovasi mengenai teknologi membran untuk pengolahan air limbah tersebut. Tapi teknologi membran itu sendiri terdiri dari bermacam-macam jenisnya yang memang disesuaikan untuk kebutuhan tertentu. Untuk pengolahan limbah zat warna itu sendiri, kita harus mencari kombinasi dari material membran yang
pas yang sesuai untuk senyawa yang ingin kita pisahkan. Maka dari itu kita akan membuat membran jenis mixed matrix membran atau membran matriks campuran yang merupakan membran hybrid yang mengandung filler padatan dan atau cairan yang terletak pada matriks polimer. Untuk membuat membran ini kita pastinya perlu memilih material yang kiranya sesuai dengan apa yang ingin kita pisahkan. Karena itu setelah melalui penelusuran dan studi-studi kami menemukan material yang pertama yaitu CDF8 atau Zeolitic Imidazolate Framework 8. Material ini sedang booming digunakan atau diteliti oleh para peneliti saat ini. Material ini merupakan material yang tersusun atas seng 2 dan 2-metil imidazol yang memiliki bukaan pori efektif antara 4 sampai 4,2 Armstrong yang termasuk di daerah nanofiltrasi. Nah, tapi jika hanya menggunakan CIF8 ini, CIF8 ini ketahui memiliki sifat hidrofobik yang sangat tinggi sehingga mungkin akan menghambat flux dari permeat yang akan dihasilkan nantinya. Maka dari itu kita perlu menggabungkan dengan material lainnya yang memiliki sifat hidrofilisitas untuk membackup kekurangan yang dimiliki oleh CDF8, yaitu adalah grafen oxide yang telah diyakini memiliki hidrofilisitas dan stabilitas kimia yang tinggi yang banyak digunakan sebagai rejection layer di TFC atau thin film composite untuk meningkatkan flux air dan efek antibody. Nah, pastinya selain dua filler ini kita harus memiliki membran bahan basis untuk membran itu sendiri yaitu polimer. Polimer yang kami pilih yaitu selulose asetat yang dipilih sebagai matriks membran karena biayanya yang murah, ketahanan cooling tinggi, dan berasal dari monomer yang mudah didapatkan di alam. Berdasarkan paparan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, kita mendapatkan beberapa rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik membran matriks campuran yang akan dihasilkan, terutama karakteristik morfologi dan sifat fisiknya, karena ini akan bisa menjadi petunjuk untuk bagaimana parameter-parameter yang akan didapatkan nantinya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pengaruh komposisi CDF8 dan grafen oxide dalam sintesis membran itu terhadap flux dan persen removal dari methylene blue yang dihasilkan, alias dengan kata lain bagaimana performa dari membran, bagaimana pengaruh komposisi terhadap performa dari membran yang akan kita hasilkan. Yang ketiga adalah jika kita bekerja pada berbagai industri, pastinya konsentrasi methylene blue yang kita hadapi itu berbeda-beda. Jadi kita perlu meneliti bagaimana pengaruh konsentrasi umpan methylene blue terhadap flux jika menggunakan membran yang kita hasilkan sebelumnya, terhadap persen removalnya juga. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana perbandingan efisiensi pada penggunaan filler CDF8 saja, grafen oxide saja, dan campuran CDF8 dan grafen oxide. Untuk tujuannya itu sendiri adalah yang pertama untuk menentukan karakteristik membran matriks campuran CDF8 dan grafen oxide yang dihasilkan. Yang kedua untuk menentukan pengaruh komposisi CDF8 dan grafen oxide terhadap flux dan persen removal methylene blue. Kemudian yang ketiga untuk menentukan pengaruh konsentrasi umpan methylene blue terhadap flux dan persen removal methylene blue. Yang terakhir adalah untuk membandingkan efisiensi pada penggunaan filler CDF8 saja, grafen oxide saja, dan campuran CDF8 grafen oxide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun manfaat penelitian yang kami lakukan. Yang pertama bagi pendidikan. Yaitu memperkaya ilmu pengetahuan dan data riset dalam bidang teknologi membran untuk pengolahan air buangan. Yang kedua, bagi lingkungan, mengurangi zat-zat berbahaya dalam limbah yang dapat merusak lingkungan melalui proses yang lebih hemat energi dan ramah lingkungan. Next. Adapun keutamaan penelitian yang kami lakukan yaitu untuk pengolahan air limbah pada industri tekstil yang mengandung zat warna dengan memanfaatkan teknologi membran dalam prosesnya. Yang kedua, temuan penelitian
yaitu memperoleh membran matriks campuran jenis baru dengan komposisi filler yang optimum untuk umpan metilen blue. Yang ketiga, kontribusi penelitian, memberikan alternatif proses pengolahan air limbah tekstil yang lebih hemat dan ramah lingkungan dengan hasil yang maksimal. Lalu luaran penelitian, yaitu publikasi dalam jurnal nasional maupun internasional untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. Next. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Adapun beberapa penelitian yang dilakukan peneliti untuk penelitian membran berbasis selulosa asetat murni. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pinem dan Rianti pada tahun 2016 tentang morfologi membran selulosa asetat melalui proses solvent casting yang dilakukan pada permukaan dan penampang melintang membran selulosa asetat. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa struktur baik permukaan maupun penampang melintang dari membran selulosa asetat memiliki ukuran pori yang tidak merata atau asimetri jika dilihat dari alat uji SEM. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al. Pada tahun 2017 tentang analisa permeabilitas dan rejeksi membran selulosa asetat dengan pengujian terhadap beberapa variasi pelarut air dan dextran T70 dan T500. Dari hasil didapatkan nilai permeabilitas sebesar 55,54 liter per meter kuadrat jam untuk air, 18,48 liter per meter kuadrat jam untuk dextran T70 dan 5,14 liter per meter kuadrat jam untuk dextran T500. Dan juga didapatkan nilai rejeksi sebesar 67,24% untuk dextran T70 dan 9,46% untuk dextran T500. Next. Dan yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Kusworo et al. Pada tahun 2018 tentang analisa gugus fungsi membran selulosa asetat murni. Dari hasil penelitian didapatkan gugus fungsi epoksi ditemukan pada panjang gelombang 1095,57 per cm. Lalu gugus karboksil pada panjang gelombang 1751,30 meter per cm. Lalu gugus hidroksil sekitar 3.200 sampai 3.600 per cm. Dan yang terakhir, gugus alkoksi pada panjang gelombang 1050 sampai 1300 per cm. Next. Dan juga ada pun beberapa penelitian yang dilakukan peneliti terkait membran matriks campuran dengan penambahan filler ZIF8 atau graphene oxide. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Pangastuti et al. Pada tahun 2015 tentang karakterisasi ZIF8 dengan FTIR. Dari hasil penelitian didapatkan pada panjang bilangan gelombang 420 per cm yang mengindikasikan terjadinya ikatan antara seng dan nitrogen. Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Feng et al. Pada tahun 2017 tentang sintesis membran matriks campuran polyimide dengan filler graphene oxide dengan alat uji FTIR. Dari hasil penelitian didapatkan gugus hidroksil pada panjang gelombang 3.388 per cm, gugus karboksil pada panjang gelombang 1.726 per cm, dan gugus unoxidized aromatic group pada panjang gelombang 1.627 cm, gugus epoksi pada 1.241 per cm, dan gugus alkoksi pada panjang gelombang 1.066 per cm. Selain itu, didapatkan nilai permeabilitas yang cukup tinggi dan nilai flux permeasi sebesar 36,1 kg per meter kuadrat jam. Next. Adapun penelitian dilakukan oleh Sodevian et al. Pada tahun 2019. Penelitian membran matriks campuran berbasis polisulfon menggunakan ZIF filler ZIF8 dan campuran filler ZIF8 dan graphene oxide untuk separasi CO2 C4 dengan alat uji XRD. Dari penelitian didapatkan nilai kristalinitas dari
campuran filler ZIF8 dan grafen oxide menunjukkan sedikit pengurangan dibandingkan dengan filler ZIF8 murni dengan menggunakan jumlah grafen oxide yang minimal 0,5% berat. Dan juga total volume pori yang dihasilkan pada filler ZIF8 dan grafen oxide lebih sedikit dibandingkan dengan filler ZIF8 murni. Dan yang terakhir, penelitian terbaru yang dilakukan oleh Lee et al. Pada tahun 2020 tentang penelitian membran matriks campuran dengan matriks polieter blok amid atau PEBA dan filler ZIF8 dan grafen oxide untuk recovery biobutanol dengan proses solvothermal. Dari hasil penelitian didapatkan performa membran tertinggi diperoleh ketika diterapkan pada feed 5% larutan butanol dengan suhu 55 derajat Celcius. Dan nilai flux yang diperoleh mencapai 1001 gram per meter kuadrat jam dengan separation factor sebesar 29,3. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Katakan. Apakah ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan enggak ini? Saya mau lihat kamu punya itu ya, manfaatnya itu ya, mana? Manfaat, lanjut. Oke. Tujuannya? Kamu kan tujuanmu itu belum sampai pada aplikasi, betul enggak? Atau sudah diaplikasikan ya nanti ini? Kan kamu baru melihat karakteristik, kamu mencoba menentukan pengaruh komposisi ini terhadap methylene blue untuk menentukan ini. Kamu kan pakainya kan methylene blue tuh, betul enggak? Iya benar, soalnya kan methylene blue itu termasuk salah satu bahan pewarna yang mungkin bisa mempresentasikan limbah warna nantinya. Ya, I understand. Tapi kan ketika kamu masih mencoba methylene blue, kamu terlalu melompat jauh ketika bicara limbah tekstil. Mana? Tujuanmu ini, terus manfaatmu mana? Nah, manfaatmu menurut saya kamu bagi pendidikan untuk pengolahan air buangan. Menurut saya manfaatmu itu adalah kamu bisa memperkaya ilmu pengetahuan dan data riset ini dalam bidang ini untuk bukan pengolahan air buangan, pengolahan limbah berwarna melalui data riset limbah sintetis, kan gitu dong. Ya, jadi itu yang harus clear ya. Jadi kamu jangan ngeklaim limbah tekstil apa gitu. Because you are not using the limbah tekstil gitu loh. Kan lain sama ketika saya bikin riset yang mahasiswa LP itu saya ambil beneran limbahnya dari industri gitu loh, ngerti ya? Oh, ya. Nah, kamu harus menyampaikan di sini supaya tidak misleading bahwa you are using the synthetic wastewater, synthetic color wastewater, ngerti? Ya, ya itu yang kamu harus ini. Jadi orang tidak melihat seolah-olah kamu sudah menggunakan limbah asli, padahal you are not using that, oke? Oke, sekarang sudah cukup ya. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir itu siapa ini? Yang terakhir adalah Ivan sama Rosalia Haris. Ya, satu pasangan ya dia. Iya, Ibu. Ya. GT ya? Iya. Ya, bisa dimulai? Ya, bisa. Ya, selamat pagi Bu Lika dan teman-teman semua. Pagi ini saya Rosalia Haris dan juga rekan saya Ivan Fadila akan
mempresentasikan tentang gagasan tertulis yang berjudul adsorben karbon aktif dari tempurung kelapa dengan modifikasi TiO2 sebagai pengolahan limbah cair industri tekstil batik. Next. Ya, hal yang melatar belakangi gagasan tertulis ini yaitu, ini yang pertama kita ada pendahuluan dan juga gagasannya. Next. Nah, hal yang melatar belakangi gagasan tertulis ini yaitu perkembangan industri yang semakin pesat akan menghasilkan limbah yang meningkat setiap waktu, salah satunya industri tekstil batik. Industri tekstil batik di Indonesia sendiri ini mengalami perkembangan yang pesat, yaitu disebabkan karena jumlah peminat batik yang semakin variatif kebutuhannya. Kayak seperti untuk fashion, cendera mata, dan juga utamanya untuk kebutuhan sandang. Namun di balik pesatnya perkembangan industri tekstil batik ini terdapat masalah yang muncul, yaitu adanya limbah cair yang mengandung zat warna dan juga COD atau chemical oxygen demand yang cukup tinggi. Menurut Mukimin et al. Pada tahun 2018, limbah cair batik ini mengandung zat pewarna yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan perairan. Untuk industri tekstil batik ini banyak yang menggunakan pewarna sintesis. Jadi pewarna sintesis untuk pewarnaannya. Sedangkan pewarna sintesis sendiri ini dia sulit untuk diurai lingkungan dan juga dia bersifat non-biodegradable, jadi diperlukan pengolahan limbah cair industri tekstil batik agar tidak mencemari lingkungan. Salah satu caranya itu dengan menggunakan adsorben karbon aktif. Namun karbon aktif komersial ini memiliki harga jual yang tinggi. Jadi menurut Pujiono DKK pada tahun 2017 dan juga Mulyati pada tahun 2018 menyatakan perlunya mensintesis karbon aktif dari bahan yang mengandung sumber karbon tinggi tetapi tidak mahal, seperti limbah pertanian yaitu tempurung kelapa. Jadi salah satu senyawa yang biasa digunakan untuk modifikator karbon aktif itu TiO2 yang mempunyai beberapa keunggulan seperti relatif murah, memiliki aktivitas fotokatalitik yang sangat baik, dan juga tersedia dalam jumlah banyak. Penelitian oleh Basuki pada tahun 2018 ini menyatakan dengan menambahkan TiO2 pada arang aktif sebagai media absorpsi dapat mengabsorpsi partikel-partikel yang bersifat non-toksik maupun partikel-partikel yang sangat halus, mudah dibuat dan didapatkan serta bernilai ekonomis. Jadi semakin banyak TiO2 yang ditambahkan, maka penggunaan karbon aktif sebagai media absorpsi dapat mengabsorpsi banyak polutan. Next. Ya, ini merupakan tabel data kelima negara tujuan pada tahun 2013, data ekspor. Dengan banyaknya jumlah ekspor kain batik ini, maka secara tidak langsung akan menghasilkan limbah cair yang banyak juga. Ini baru data ekspor ya. Next. Untuk tujuan sendiri, di sini ada untuk memanfaatkan limbah pertanian, yaitu tempurung kelapa, menjadi barang yang lebih bermanfaat dan memiliki nilai guna. Setelah itu memberi informasi mengenai suatu metode pengolahan limbah cair batik yang ramah lingkungan, efisien, dan efektif, sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan industri tekstil batik. Terus setelah itu untuk mengurangi pencemaran lingkungan perairan industri tekstil batik dan mengetahui pengaruh dan karakteristik karbon aktif yang telah ditambahkan senyawa TiO2 dan pengaruh penambahan konsentrasi TiO2 terhadap daya absorpsi karbon aktif pada limbah cair batik. Untuk manfaatnya, di sini kami menggolongkan manfaatnya pada 4 bidang. Yang pertama itu ada pertanian, dapat memberikan informasi baru bagi para petani bahwa limbah pertanian ini dapat menjadi barang yang lebih bermanfaat serta memiliki nilai guna dan nilai ekonomis. Setelah itu untuk bidang ilmu pengetahuannya dapat meningkatkan penemuan terbaru yang dapat ditingkatkan di masa depan dan juga dapat mendorong beberapa peneliti untuk memperbarui inovasi sebelumnya. Untuk di bidang lingkungannya dapat menurunkan tingkat pencemaran lingkungan khususnya perairan hasil dari limbah cair batik dan juga dapat memberikan metode baru dalam pengolahan limbah cair industri tekstil batik. Untuk bidang industri batiknya sendiri dapat memberikan informasi mengenai metode pengolahan limbah cair batik menggunakan metode absorpsi dan juga memberikan cara yang efektif dan juga efisien untuk mendegradasi limbah dari industri batik ini. Next. Ya, selanjutnya untuk gagasannya, seperti persoalan pencetus gagasan, seperti yang disebutkan dijelaskan di latar belakang tadi bahwa
industri batik ini di Indonesia itu meliputi industri skala besar, menengah, kecil, bahkan industri rumah tangga. Hal tersebut menimbulkan pencemaran dari industri batik tidak hanya di kawasan industri tetapi juga di pemukiman padat penduduk. Sebagai contohnya ini adalah di Yogyakarta, UKM Yogyakarta ini menghasilkan 125 liter per kilogram limbah cair batik. Sedangkan di Kalungan Utara itu sekitar 100 liter per kilogram batik. Dan selain itu juga limbah cair ini menggunakan berasal dari pewarna sintesis, yaitu biasanya menggunakan sintesis. Contohnya ini di batik Trusmi menggunakan indofenol, naftol, dan edantren sebagai pewarna sintesisnya. Nah, dari penelitian tersebut, ini merupakan tabel dari analisa dari beberapa penelitian terdahulu untuk menganalisa limbah cair batik. Seperti dilihat bahwa BOD, COD, TSS, dan TDS-nya itu melebihi baku mutu limbah cair yang ada di Yogyakarta. Sebagai contohnya ini di limbah cair industri Yogyakarta. Dan ini untuk yang Palembang dan juga Sidoarjo sama seperti baku mutu dan juga baku mutunya juga. Dan untuk yang limbah pabrik batik cap khas Palembang ini menggunakan dari hasil analisanya itu terdapat logam-logam berat. Dan dari analisa limbah ini dapat disimpulkan bahwa kandungan BOD COD ini dan warna di dalam air ini dapat mematikan organisme dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, peningkatan BOD COD ini dan kandungan warna ini berperan dalam menurunkan indeks kualitas air. Nah, dampak yang dirasakan masyarakat ini bisa dapat menimbulkan risiko terkena penyakit kanker kulit. Nah, dari limbah cair itu sendiri terdapat sebelum dikeluarkannya limbah cair ini terdapat ada sebelum proses pembuatan batik ini terdapat bahan bakunya, yaitu bahan bakunya kain yang biasanya menggunakan kain mori, lilin untuk menutupi bagian tertentu agar tidak terkena warna, dan juga pewarna yang biasanya ada dua, yaitu pewarna alami dan sintetis. Pewarna alami ini biasanya cukup mahal dan juga cukup langka, sehingga sebagai alternatif untuk itu menggunakan pewarna sintesis yang lebih mudah dan juga lebih dapat digunakan. Nah, dari limbah cair industri batik ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu karakteristik fisik, kimia, dan juga biologi. Dari karakter fisik ini dilihat dari temperaturnya itu menunjukkan derajat air limbah dalam skala tertentu dan juga dapat memenuhi kadar dissolved oksigen di dalam air. Dan dari baunya sendiri itu dapat menunjukkan bahwa adanya komponen-komponen lain yang ada di limbah cair tersebut. Sedangkan untuk warna itu biasanya disebabkan oleh adanya materi dissolved, suspend, dan juga senyawa koloidal. Dan padatannya itu dapat diklarifikasikan menjadi floating, stable, suspend, atau dissolved, berbau menyengat dan juga kontaminan. Dan untuk karakteristik kimianya itu biasanya itu meliputi pH, COD, dan juga DO. Dan untuk karakteristik biologisnya itu biasanya terdapat mikroorganisme yang ditemukan dalam berbagai jenis variasi. Biasanya itu 105 sampai 108 organisme per mililiter. Nah, dari limbah cair batik ini terdapat beberapa solusi yang ada. Yang pertama adalah lumpur aktif, yaitu sistem pengolahan limbah yang menggunakan mikroorganisme untuk pengolahan aerasi, di mana bahan organik itu diubah menjadi CO2, H2O, NH4, dan biomasa baru. Proses ini dibagi menjadi 4, yaitu aerasi, sedimentasi,
daur ulang lumpur, dan pembuangan lumpur sisa. Selanjutnya adalah adsorpsi, yaitu menempelnya molekul lain pada permukaan suatu padatan. Permukaan suatu padatan ini memiliki kecenderungan untuk menyerap atau menarik molekul-molekul lain seperti molekul gas atau molekul cairan. Zat padat pada proses ini disebut dengan adsorben, sedangkan molekul lain yang terserap itu disebut sebagai adsorbat. Selanjutnya itu proses oksidasi lanjutan. Proses ini menggunakan oksidator kuat seperti ozon dan hidrogen peroksida yang biasanya menggunakan alat dengan proses Advanced Oxidation Processes atau EOPS. Selanjutnya itu elektrodegradasi, yaitu suatu proses degradasi kontinu dengan menggunakan arus listrik searah melalui proses elektrolisis, yaitu gejala dekomposis elektrolit. Selanjutnya itu elektrokoagulasi, yaitu proses koagulasi atau pengumpulan tenaga listrik melalui proses elektrolisis untuk mengurangi atau menurunkan ion-ion logam dan partikel-partikel di dalam air. Selanjutnya itu phytotreatment, yaitu merupakan pemanfaatan tumbuhan untuk membersihkan kontaminan yang terkandung di dalam air atau tanah. Nah, konsep ini memusatkan pada tumbuhan sebagai teknologi lingkungan hidup yang mampu menyelesaikan masalah lingkungan secara alami. Yang terakhir itu adalah fotodegradasi. Prinsipnya itu adalah loncatan elektron dari pita valensi ke pita konduksi pada logam semikonduktor jika dikenai suatu energi foton. Loncat elektron ini menyebabkan timbulnya hole yang dapat berinteraksi dengan pelarut air untuk membentuk radikal. Dari berbagai solusi tersebut, kami memilih solusi untuk menggunakan metode adsorpsi karena salah satu pengurangan proses ini itu tidak dapat mendegradasi polutan menjadi senyawa yang tidak berbahaya, sehingga adsorben ini perlu didegradasi setelah larutan tersebut jenuh. Ya, artinya walaupun kita pakai metode adsorpsi ini, tapi kita akan memodifikasinya dengan TiO2 yang ditambahkan itu, sehingga laju fotooksidasi itu meningkat. Nah, kita menggunakan karbon aktif dari tempurung kelapa, yaitu merupakan media adsorpsi yang tepat untuk disisipkan itu sama TiO2, karena dapat menangkap dan menyerap partikel-partikel yang halus. Selain itu, tidak bersifat racun dan juga ekonomis dan mudah didapat. Nah, yang pertama itu yang pertama itu tempurung kelapa. Nah, tempurung kelapa ini menggunakan salah satu bagian dari buah kelapa yang fungsinya sebagai pelindung inti buah dan terletak di bagian dalam sabut dengan ketebalan 3-6 mm. Nah, selanjutnya itu adalah karbon aktif. Karbon aktif ini adalah senyawa amorf yang dihasilkan dari bahan-bahan yang mengandung karbon atau arang yang diperlakukan secara khusus untuk mendapatkan daya adsorpsi yang tinggi. Yang terakhir itu adalah TiO2, titanium oksida atau biasa disebut dengan titanium anhydride, anhidrida asam titanium, titanium oksida atau titania. Itu biasanya itu berbentuk serbuk putih. Selanjutnya. Ya, jadi pihak-pihak yang terlibat dalam gagasan tertulis ini ada 4, yaitu petani kelapa dapat berperan dalam menyuplai dan juga membantu mengurangi limbah padat perairan, yaitu tempurung kelapa. Setelah itu ya ada industri tekstil batik yang berperan dalam membantu mengurangi pencemaran lingkungan, khususnya perairan, yang dapat merusak ekosistem perairan dengan mengolah limbah cair tadi sebelum dibuang ke badan air. Setelah itu ada lembaga penelitian yang dapat meneliti lebih lanjut tentang kadar limbah yang boleh dibuang ke badan air sehingga sesuai standar baku mutu. Dan yang keempat ini ada pemerintah, khususnya ini pemerintah daerah, karena berperan dalam menetapkan regulasi yang ketat dan memberlakukan peraturan tentang pentingnya instalasi pengolahan air limbah untuk industri tekstil batik dalam mendukung program pengendalian air limbah perairan. Next. Ya, jadi pada penulisan PKMGT ini kami akan menggunakan 2 metode, yaitu pengumpulan data dan studi pustaka, di mana pengumpulan data ini dapat diperoleh dari industri batik dan lingkungan sekitarnya sebagai bahan analisis, dan juga studi pustaka ini dapat diperoleh
dari sumber-sumber informasi, jadi seperti internet, buku, jurnal, dan lain-lain, di mana dapat digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisa masalah yang akan dikaji. Untuk langkah-langkah strategisnya, yang pertama kita ada mencari informasi lebih dalam akan pemanfaatan limbah tempurung kelapa sebagai bahan baku pembuatan absorben karbon aktif untuk pengolahan limbah cair industri tekstil batik dengan penambahan TiO2. Dan juga menerapkan cara pengolahan tempurung kelapa menjadi absorben karbon aktif dengan penambahan TiO2. Itu memberi sosialisasi pemanfaatan tempurung kelapa pada petani dan pentingnya mengolah limbah cair sebelum dibuang ke badan air kepada pengusaha industri tekstil batik. Serta Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah dapat merangkul pelaku industri tekstil batik untuk mendukung program pengendalian air limbah melalui berbagai kegiatan seperti seminar dan workshop. Next. Ya, untuk dapat mewujudkan PKMGT ini diperlukan pemahaman dan pengetahuan agar dapat merealisasikannya. Jadi sebagai berikut, terdapat material dan terdapat bahan dan juga instrumentasi yang akan digunakan untuk melihat karakterisasi air limbah sebelum dan sesudah pengolahan. Next slide. Bila digambarkan dalam diagram blok prosedur pengolahan air limbah ini kurang lebih sebagai berikut. Jadi yang pertama ini ada pengeringan tempurung kelapa. Setelah itu tempurung kelapanya dikarbonisasi pada suhu dan waktu tertentu dan ditambahkan karbonnya yang ditambahkan NaOH supaya aktif dengan perbandingan dan waktu tertentu. Setelah itu kita tambahkan TiO2 pada karbon aktif dan juga pengeringan tempurung kelapa karbon aktif direndam dalam TiO2 dengan konsentrasi yang divariasikan. Setelah itu jadilah absorben karbon aktif dan siap untuk analisa karakterisasi air limbah, kualitas karbon aktif, analisa absorpsi, dan analisa COD pada limbah cair industri tekstil batik menggunakan instrumen yang tadi. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Ya, begini ya, gagasan tertulis itu jangan membuat seperti gagasan seperti riset ya. Kamu itu terlalu masif di solusi dengan teori-teorimu itu. Harusnya kan sudah langsung kamu memberikan solusi itu apa. Gitu ya. Solusimu itu apa? Enggak usah dijabarkan ada ethane oxidation teknologi gini. Enggak usah, kamu memberikan langsung solusi itu langsung kamu pilih apa? Kamu pilih absorpsi karena kamu mau pakai tempurung, itu boleh. Nah, setelah itu kamu masuk pada step untuk memberikan solusi itu. Dan kamu harus sebutkan apa kelebihan dari solusimu ini. Ngerti? Iya, Bu. Nah, jadi nggak usah teori banyak-banyak itu apa advanced oxidation satunya satu. Ada apa kamu jelaskan teori itu di solusimu? Kamu langsung masuk pada solusi yang memang kamu ambil ya. Dan kenapa kamu mengambil itu? Sebutkan saja apa. What is the most important? Karena kamu memanfaatkan limbah padat tempurung kelapa. Lalu kamu lalu kenapa kamu yakin dengan efisiensi removal of the limbah batik itu bisa mencapai berapa, harus gitu ya. Iya, Bu. Oke, sudah ya. Kalau sudah kita akhiri ya. Untuk minggu depan giliran yang lainnya. Oke, thank you ya. Saya tutup ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Ya.